Pemirsa, terdakwa Ferdy Sambo akan membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tim pengacara Ferdy Sambo juga akan menyampaikan bantahan atas tuntutan jaksa termasuk soal motif. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa akan melanjutkan sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua dengan agenda pledoi Ferdy Sambo. Dalam sidang pekan lalu, jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk terdakwa Ferdy Sambo. Menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, melanggar pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Tim pengacara menyatakan nota pembelaan juga akan disampaikan oleh Ferdy Sambo sendiri. Bantahan akan disampaikan untuk mengonter tuntutan jaksa dan pembuktian pembunuhan berencana. Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti gitu. Terutama soal konstruksi berencana, karena fokus jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya adalah terkait dengan 340 pembunuhan berencana. Apakah benar unsur berencana itu terbukti, nanti kami akan sampaikan juga dari sisi tanggapan kami dari sisi penasihat hukum ya. Dalam sidang pledoi, tim pengacara juga akan menyampaikan soal motif Ferdy Sambo. Yang saya maksud tidak lengkap adalah tidak lengkap disajikan di dalam surat tuntutan, terutama kaitannya dengan persidangan yang lalu, misalnya menyampaikan soal motif tersebut. Gitu. Nah, motif itu kan harus diungkap sebenarnya ya pada persidangan yang lalu kan jaksa sendiri yang membawa hasil laporan Apsifor dan ahli Ibu Reni sebagai ketua Apsifor yang sudah melakukan asesmen dengan 12 orang timnya. Itu kan bukti dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan terkait motif. Itu yang paling terutama, dan hasil laporan juga keterangan ahli menyampaikan kredibilitas soal keterangan di tanggal 7 yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu. Tapi tiba-tiba itu dikesampingkan oleh jaksa sendiri, padahal itu disajikan oleh jaksa penuntut umum. Saya kira itu nanti harus kita ungkapkan secara utuh pada pembelaan kami nanti. Tim pengacara Sambo berharap majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan dari dua sisi dan terbuka pada semua fakta. Kita masuk langsung analisa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan majelis hakim dalam. Terdakwa Ferdy Sambo akan memasuki babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan pembacaan pledoi atau pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok. Sebelumnya Ferdy Sambo dituntut oleh jaksa dengan hukuman seumur hidup. Adakah pembelaan yang bisa dilakukan Ferdy Sambo untuk bisa meringankan hukumannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritongang, kemudian pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak. Selamat petang Mas Ahmad. Baik, kita terlebih dahulu menuju ke kuasa hukum Bang Rasamala. Bagaimana persiapan untuk pembacaan nota pembelaan esok?
kami masih terus memfinalisasi pembelaan baik dari sisi kami PH dan secara paralel juga karena besok Pak Ferdi Sambo sendiri akan menyampaikan pledoi pribadinya, jadi beliau juga masih terus mempersiapkan pledoi pribadi dari terdakwa Pak Ferdi Sambo untuk besok disampaikan di persidangan ya. Itu kira-kira. Untuk pledoi pribadi dari Pak Ferdi Sambo ini apakah juga atas masukan dari kuasa hukum juga memberikan masukan-masukan atau memang diserahkan sepenuhnya ke Ferdi Sambo? Kami menyerahkan sepenuhnya ke Pak Ferdi Sambo ya untuk menuangkan perasaannya, menuangkan pikirannya, menuangkan semua aspek yang dinilai oleh beliau penting untuk disampaikan pada persidangan, karena sejak persidangan awal juga sampai dengan hari untuk besok ya, agenda pledoi pembelaan itu beragam bukti sudah disajikan di persidangan. Jadi beliau juga punya bukti dalam pledoi pribadinya menyampaikan kaitan dengan bukti-bukti tersebut yang menurut penilaian beliau tentu saja dari apa yang diketahui, dialami langsung, yang mungkin berbeda dari jaksa penuntut umum nanti disampaikan juga dalam pledoi pribadi. Tapi sifatnya tentu lebih pada mengungkapkan hal-hal yang sifatnya lebih personal ya, karena detail soal fakta, kemudian soal hukumnya nanti lebih banyak dibahas di pledoi penasihat hukum. Begitu. Ya, Bang Rasa Mala, menurut Anda sejauh apa nanti ketika pledoi dibacakan oleh Ferdi Sambo ini bisa meringankan hukuman? Ya tentu kami berharap hakim nanti di bagian akhir ini mempertimbangkan dari dua sisi ya, tidak hanya dari sisi penuntut umum yang sudah menyampaikan surat tuntutannya, tetapi juga mempertimbangkan seluruh aspek yang disampaikan dari sisi penasihat hukum terdakwa maupun dari sisi terdakwa sendiri secara pribadi. Karena kan ada hal-hal yang memang secara secara utuh harus dipertimbangkan dalam putusan, supaya kalau kita bicara putusan yang adil kan berarti putusan yang mengcover, yang mempertimbangkan seluruh aspek secara lengkap dari sisi korbannya, dari sisi masyarakat yang diwakili oleh jaksa penuntut umum, dan juga dari sisi terdakwa yang duduk dalam kursi yang nanti dengan putusan tersebut kan menghadapi situasi bagaimana kemudian masa depannya, masa depan anak-anak, keluarga, dan bagaimana kemudian dia harus menjalani kehidupan selanjutnya, itu ditentukan oleh putusan hakim. Jadi penting sekali untuk hakim bisa menilai secara jernih, secara objektif, imparsial, independen, dan tentu saja secara berintegritas untuk kemudian memberikan putusan yang adil. Itu. Baik, saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dari penilaian Anda, analisa Anda, poin-poin apa saja yang bisa dicantumkan dalam sebuah pledoi hingga kemudian berpengaruh atau mempengaruhi terhadap vonis hakim, mengurangi hukuman? Iya. Ini Mas Afat, kita harus melihat dulu duduk permasalahannya, bahwa kalau penasihat hukum itu berpikir dari objektif ke subjektif. Ini harus dipahami. Makanya mencoba pemikiran-pemikiran adalah subjektif. Ada beberapa yang menjadikan suatu perdebatan nanti adalah tentang penembakan. Apakah itu konsepnya hajar ataukah penembakan? Karena di sini nanti saya kira penasihat hukum akan memperlihatkan aspek bahasa. Kalau hajar itu adalah tangan kosong, tapi kalau tembak berarti tembak. Nah, disinilah nanti harus dijelaskan oleh Mas Rasa Mala. Itu kira-kira bagaimana mindsetnya itu tembak atau hajar? Nah, itu loh. Ini harus bisa meyakinkan hakim. Kalau itu mindsetnya adalah tembak, oh ya berarti memang tembak membawa senjata. Tapi kalau memang hajar, ya berarti memang tidak menggunakan senjata. Nah ini yang menjadikan suatu perdebatan, karena itu menjadi sebagai sosok, sebagai pembunuhnya kan di situ. Karena Eliezer adalah sebagai eksekutor, kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perdebatan terhadap unsur perencanaan yang terkait unsur ketiga. Apakah Sambo itu berpikir dalam keadaan relatif tenang atau tidak? Nah, di sini juga saya kira data dukung dari hasil psikologi forensik. Karena psikologi forensik kemarin menyatakan bahwa, maaf ini agak sedikit ada unsur suku ya. Ini adalah
beliau dari suku di mana gampang marah, gampang emosi. Nah, konsep gampang emosi itu apakah masuk kualifikasi sebagai keadaan tidak tenang atau tidak? Di sini saya kira nanti akan bisa memberikan gambaran apakah yang menjadikan 340 atau 338. Saya melihatnya Mas Rasa Mala mencoba berusaha tidak masuk 340 tapi 338. Tapi kalau lepas atau bebas agaknya sulit, Mas Alfat. Ini yang harus jadi perdebatan sehingga konsep itu yang menjadi menarik bahwa antara unsur perencanaan dan eksekutor. Karena selama ini kan seolah-olah dia mengadakan perintah. Tapi ingat kunci, Sambo sudah bertanggung jawab atas penembakan dan atas obstruction of justice. Sehingga itu yang menjadikan suatu pertanggungjawaban secara pidana sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tinggal kita mau menjadikan menerangkan apakah 340, 338 masuk kualifikasi ke sana. Ini yang menjadikan perdebatan penasihat hukum. Sebab kalau nanti masuk sebagai pembunuhan biasa, wah ini sudah menjadikan ada suatu bukti bahwa perencanaannya tidak punya kualifikasi. Nah ini yang perdebatannya nanti ke sana. Begitu Mas Rafat menurut saya. Baik, untuk lepas rasanya sulit. Hanya tinggal bagaimana menentukan apakah ini pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Kita akan nanti dalami selepas jeda. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Petang.